Tadi lebih mengarah ke faktor ya. Tapi saya coba jawab satu persatu, nanti tolong teman-teman yang lain juga ikut menambahkan. Nah, bagaimana caranya untuk memperbaiki anak yang salah pergaulan itu, maksudnya salah perkembangan bahasanya ini ya. Misalnya anak suka kata kasar gitu. Ya. Oke. Begini, ketika anak sudah masuk dalam pergaulan kata-kata yang salah, kita nggak bisa menghapus itu dari memori mereka. Maksudnya kita nggak bisa dia langsung nggak bisa, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kuncinya adalah pembiasaan dari orang tua dan lingkungan. Misalnya orang tuanya tahu kalau lingkungan itu membawa dampak buruk bagi bahasa anak, mau nggak mau orang tua harus menyediakan kegiatan selain ada di lingkungan tersebut. Jadi pembiasaan yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah kasih buku. Itu solusinya. Karena buku itu benar-benar membantu. Tapi ingat tetap dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Itu yang Krismon tanyakan, anak usia berapa? Semua usia kah atau anak kecil aja? Anak usia 4 tahun. Oke, anak usia 4 tahun preschool ya. Mungkin belum bisa membaca, tapi tetap itu. Pembiasaan dari orang tua, kegiatan yang baru buat anak untuk menggantikan lingkungannya. Jadi, kalau sudah terlanjur terjun dalam bahasa yang mungkin tidak sopan, kata-kata kasar, itu kita nggak bisa menghapusnya, yang bisa adalah kita menggantinya. Dengan orang tua memberikan asupan kata-kata yang positif, itu akan ditirukan. Dan juga sekolah. Kalau bisa, sekolah itu memberikan tata bahasa yang bagus juga. Misalnya kalau orang tua sudah berjuang, tapi di sekolah ternyata dia menerima verbal abuse dari gurunya, nah itu adalah hal yang patut diperhatikan. Gitu. Mungkin dia harus pindah sekolah kah, atau harus bagaimana, begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ya, Ines. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Iya, karena anak-anak itu gini, Nes, anak-anak itu kalau sudah tahu kata apa, apalagi usia-usia emas ya, 4 tahun lagi. Jadi itu seperti udah membekas, misalnya dia melakukan apa, terus dia bilang, "Dasar goblok," mungkin gitu ya. Itu kan sudah membekas dalam dia. Nggak bisa dihapus, tapi bisa digantikan, Ines. Bisa digantikan. Jadi misalnya dia sering mengatakan kata-kata kotor, tapi ketika kita memberikan asupan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, itu bisa mendorong dia bukan untuk menghapus kata-kata itu, tapi lebih kepada dia bisa mengganti cara bicaranya kepada cara bicara yang lebih baik, begitu. Perkembangan kognitif itu juga termasuk faktor lingkungan juga, tapi ditambahkan dengan faktor pembentukan, minat bakat, dan keturunan, begitu. Tadi Ines tanya faktor yang mempengaruhi kognitif ya. Jadi yang pertama lingkungan. Nah, teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Nah, teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu ya termasuk keluarga. Kemudian ada faktor hereditas.
Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spurrier berpendapat bahwa inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Nah, sebenarnya dua pendapat ini tuh agak sedikit bertentangan. Tapi kalau bisa dibenarkan dua-duanya ya, kalau menurut saya. Karena biasanya katanya sih, kecerdasan anak itu diturunkan dari ibu. Begitu. Kemudian ada faktor minat bakat. Minat bakat mengarahkan perbuatan mereka kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seorang yang memiliki bakat tertentu, maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Contoh, anak yang memiliki bakat seni. Ketika dia memiliki bakat seni, maka dia tidak akan kesulitan di pelajaran kesenian. Dan begitu pun juga anak yang lebih kepada bakat secara saintifik gitu. Maksudnya dalam IPA, dalam matematika, dan lain-lain. Mungkin begitu, Ines? Oke, tapi sebenarnya siapa yang lebih berpengaruh dalam berbahasa? Orang tua. Bahasa ibu tepatnya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang saya baca, bahwa ketika bahasa ibu itu dikuasai baik dengan anak-anak, maka anak itu akan lebih mudah menguasai bahasa lainnya. Jadi yang sekarang tuh salah kaprah gitu ya. Jadi kayaknya anak Indonesia harus diajar pakai bahasa asing gitu. Padahal secara bahasa ibunya belum cukup baik. Jadi saya punya ponakan yang sekolah di international school, jadi sering menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia juga sering disetelin film-film anak-anak yang bahasa Inggris. Akibatnya dia tidak bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik, bahkan jarang berbahasa Indonesia. Terus yang jadi pertanyaan adalah dia orang mana gitu. Terus kemudian kayak kita lihat waktu kecil kayak lucu-lucu gitu ya. Wah lucu ya, bisa anak kecil udah bisa bahasa Inggris dengan baik, tapi dia kesulitan akan berkomunikasi. Karena dia tinggal di Indonesia yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ada satu lagi contoh anaknya teman saya, jadi bapak ibunya itu tidak bisa bahasa asing, anak-anaknya dua pakai bahasa Inggris, jadi mereka berdua ini berbicara sementara orang tuanya nggak ngerti. Padahal tanggung jawab orang tua adalah mengarahkan, memberikan pengertian kepada anak tentang banyak hal berkaitan dengan tata tertib di rumah, pergaulan, kemudian berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan juga awalnya adalah dari rumah. Nah, menanggapi hal ini, ya tadi saya sempat bicara bahwa menggunakan bahasa asing, anak diberi pembelajaran bahasa asing. Oke, bagus, pada usia muda itu cukup baik. Usia yang pembelajar usia emas atau yang kelas usia muda itu lebih baik memang mengajari anak-anak menggunakan bahasa asing karena mereka lebih cepat untuk memproses. Tetapi yang perlu kita ingat, bahasa ibu harus lebih dominan ketimbang bahasa yang kedua. Karena kalau bahasa kedua itu kuat dimiliki oleh anak, maka dia akan lebih mudah mempelajari bahasa lain. Itu yang saya alami oleh teman saya, dosen saya itu anaknya bisa beberapa bahasa Inggris, bahasa Jerman, sedang belajar bahasa
Jepang atau bahasa Mandarin ya, secara mandiri. Tidak menggunakan siapa-siapa, dia belajar pakai YouTube dan itu fluent banget, sangat baik. Dia bisa nulis, dia bisa dengar, dia bisa pahami gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh teman saya ini, dosen saya ini, dia memang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di rumahnya. Jadi calon ibu-ibu dan orang tua dan guru kalian semua, memang betul bahasa itu baik, apalagi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk komunikasi, tetapi jangan lupa bahasa ibu itu hal yang utama ketika anak-anak belajar bahasa yang utama.